Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segenap kru Al-Bukhari Institute yang saya hormati dan teman-teman semuanya yang tergabung di dalam kelas muamalah dasar. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan karena pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bermuajah dalam majelis yang penuh berkah ini. Semoga pada kesempatan pertemuan kali ini nanti kita bisa mendapatkan yang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Para sahabat sekalian, pada tema kali ini kita akan membahas mengenai beberapa permasalahan terkait dengan masalah utang, dengan masalah utang piutang. Sebentar. Ini masih merupakan kelanjutan dari sebelumnya. Jadi masih merupakan kelanjutan dari sebelumnya, karena yang dinamakan dengan akad muamalah itu adalah selalu bersenambungan. Jadi asal muasal dari akad muamalah itu adalah berangkat dari cabang akad jual beli. Jadi secara tidak langsung merupakan cabang dari akad jual beli. Sebentar Mas, ini sinyalnya lancar apa enggak nih Mas? Lancar nggih? Oh nggih, kalau putus-putus saya wifi-nya saya matikan, saya pakai seluler saja. Kalau misalkan nanti putus-putus daripada ya. Agak putus-putus sedikit. Kalau gitu saya pakai seluler saja. Soalnya di sini lebih lancar pakai seluler, Mas. Sinyalnya lebih lancar. Bentar. Oke. Jelas, Mas? Halo? Apakah sudah jelas, Mas? Tes. Sudah jelas, Mas ya? Oke, siap. Kalau jelas, sekarang kita langsung ke materi. Jadi akad utang, kita membahas pada kesempatan hari ini kita membahas tentang masalah utang piutang. Karena membahas masalah utang piutang, maka sebenarnya ini ada kaitannya dengan kajian-kajian sebelumnya, yaitu masalah akad jual beli. Jadi masih ada hubungannya dengan itu. Terus kemudian ada hubungannya juga dengan akad ijaroh dan lain sebagainya. Jadi selalu berkaitan. Nanti kita langsung aja masuk berikutnya. Nah, jadi karena selalu berkaitan. Maka pada pembahasan tentang materi utang piutang ini ada sebuah syubhat di dalamnya. Namanya syubhat itu samar. Jadi antara ini benar akad utang piutang ataukah akad jual beli, itu hampir ada keserupaan. Jadi ada hampir keserupaan, sehingga nanti di ujung-ujungnya itu para ulama sendiri itu sampai membedakan. Jadi sampai membedakan bahwasannya riba itu hanya ada 3. Tapi ya juga ada ulama yang menyatakan bahwasannya riba itu jumlahnya ada 4. Jadi nanti ujung-ujungnya akan ke sana. Kita awali dari masalah syubhat hutang.
utang itu kalau dalam istilah keseharian kita itu seringkali disebut dengan istilah pinjam. Jadi seringkali disebut dengan istilah akad pinjam meminjam. Nah, karena sering disebut dengan istilah akad pinjam meminjam ini, maka secara praktek, jadi secara praktek di lapangan, pinjam itu ada dua pengertian. Jadi pinjam itu ada dua pengertian. Pengertian pertama, bahwa yang dimaksud dengan pinjam itu seperti kayak saya pinjam sepeda, terus kemudian sepeda itu saya kembalikan lagi kepada pihak yang punya. Ini juga sering disebut pinjam. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa saya pinjam uangnya. Nah, namanya pinjam uang itu kan pasti uangnya itu akan digunakan. Karena uangnya digunakan, maka kemudian uang itu ketika mengembalikan uangnya itu sudah berganti dengan barang lain. Jadi sudah berganti dengan barang lain. Nah, karena sudah berganti dengan barang lain itu, maka seolah-olah telah terjadi pertukaran. Jadi seolah telah terjadi pertukaran antara uang yang diberikan di awal dengan uang yang dibayarkan kembali oleh pihak yang meminjami. Jadi atau pihak yang dipinjami, istilahnya oleh debitur. Jadi ketika mengembalikan uangnya sudah berganti dengan dibandingkan dengan uang saat uang itu diserahkan di awal. Itulah kemudian maka istilah pinjam meminjam ini kemudian dimaknai seolah-olah itu menjadi dua. Jadi ada yang pinjam dalam arti izin kemudian melenyapkan sehingga kemudian kembalinya adalah berganti dengan rupa barang lain. Tetapi ada juga pinjam yang mana pinjam ini kemudian harus mengembalikan barang pada apa adanya. Nah, akad ini kemudian di dalam fikih, akad ini sebenarnya berbeda. Akad yang pinjam, tapi pinjam kemudian dengan izin melenyapkan barang, terus kemudian kembalinya itu berupa barang lain, disebut dengan istilah akad qard. Sementara pinjam yang harus kembali berupa barang itu lagi, maka akad itu disebut dengan istilah akad ariyah atau akad i'aroh. Nah, ini merupakan yang syubhat di masyarakat. Syubhat itu dalam arti pengertiannya adalah samar. Jadi saya pinjam, maksudnya pinjam itu jadi ada dua pengertian tadi itu. Ujung-ujungnya ke arah dua tadi itu. Nih, maka dari itu kemudian di dalam perbankan misalkan, dalam perbankan, ketika kita menitipkan uang di perbankan. Kita menitipkan uang di perbankan, di sana juga terjadi syubhat. Benarkah bahwasanya di situ merupakan akad titip ataukah akad menghutangi? Nah, kalau akad titip itu sebenarnya adalah akad wadi'ah, titip. Tapi namanya orang titip, cirinya orang titip itu adalah barang yang diserahkan. Jadi barang yang diserahkan itu akan kembali sesuai dengan barang yang diterima. Jadi akan kembali lagi sesuai dengan barang yang saat barang itu diambil. Itu adalah wadi'ah. Tapi nyatanya ketika dalam perbankan, ketika kita menabung ke perbankan, oleh perbankan uang itu digunakan. Nah, karena uang itu digunakan, makanya kemudian di dalam perbankan ketika kita menabung itu, meskipun dilabeli sebagai wadi'ah, pada dasarnya itu adalah qard. Jadi pada dasarnya itu adalah qard. Kenapa kok pada dasarnya adalah qard? Ya sebab di sana terjadi
kita menyerahkan uang, terus kemudian setelah menyerahkan uang tersebut, uang itu kemudian digunakan oleh perbankan. Jadi uang itu digunakan oleh perbankan. Sehingga pada waktu kita mengambil uang, uangnya itu sudah berarti uang lain. Nah, ini termasuk bagian dari syubhat dalam arti samar. Benarkah ini akad wadiah ataukah ini sebenarnya adalah akad qard atau ikrot? Soalnya kita yang menghutangi perbankan, kita kan kaya di sini Mas ya. Kan soalnya jadi seolah-olah kita itu kan kaya. Kita menabung di bank itu kan sama dengan kita itu menghutangi bank. Bank saja berani kita hutangi. Nah, itu ya dasarnya ya. Lanjut Mas, lanjut ke slide berikutnya. Nah, karena di dalam perbankan tersebut, dalam akad utang piutang tersebut itu sebenarnya ada gabungan. Jadi kita meminjami, tapi begitu dipinjami kok barang yang dipinjam tadi kok dilenyapkan, sementara kita itu mengizinkan. Namanya orang hutang itu kan akadnya pasti niatnya adalah untuk melenyapkan barang yang dibawanya atau yang diterimanya itu, terus kemudian dengan tanggung jawab bahwa pihak yang melenyapkan itu siap untuk menanggung ganti rugi, kan begitu, atau siap untuk dhamanul itlaf. Jadi di dalamnya itu seolah-olah ada beberapa akad yang tergabung menjadi satu dalam akad qard. Makanya kita sebut dengan istilah akad mujtami'ah. Akad mujtami'ah ini pada dasarnya adalah sama dengan akad murokabah. Jadi pada dasarnya sama dengan akad murokabah itu, tetapi ada perbedaan di dalamnya, ada perbedaan sedikit dalamnya. Kalau akad murokabah itu kadang-kadang ada dua akad yang dikumpulkan menjadi satu, akan tetapi terus kemudian akad itu seolah-olah merupakan satu jenis nama akad tertentu, terus kemudian gabungan itu merupakan yang dilarang. Contohnya misalkan sofkotain fi sofkotaini, atau sofkotaini fi sofkotin, atau baik wasalaf dan seterusnya, itu merupakan akad murokabah. Tapi kalau yang ini yang dalam qard itu akadnya adalah akad yang sifatnya itu mujtami'ah. Yang pertama ada akad ariyah karena memang tujuannya adalah untuk pinjam, tetapi karena ada unsur izin untuk melenyapkan tadi disertai dengan tanggung jawab, maka seolah-olah terjadi akad dhamanul itlaf. Yang bawahnya Mas, kok nggak kelihatan ya ini? Yang bawahnya. Ini kebetulan tampilan seluler Mas. Tampilan seluler. Bisa dinaikkan sedikit. Nah, ini. jadi akad ariyah yang disertai dengan akad dhamanul itraf atau berani tanggung jawab karena merusakkan, terus kemudian kembalinya dari akibat merusakkan tadi adalah raddu mithlih. Jadi raddu mithlih. Jadi mengembalikan nilai yang sepadan dengan barang yang dipinjam. Jadi nilai yang sepadan dengan barang yang dipinjam. Makanya kemudian disebut dengan istilah raddu mithlih. Lanjut aja Mas, lanjut. Nah, karena merupakan akad mujtami'ah, maka akad ganda dalam utang itu dibolehkan. Jadi pada dasarnya kan akad mujtami'ah itu kan pada dasarnya adalah akad yang dilarang. Akad ariyah pinjam itu nggak boleh merusakkan, tetapi kok kemudian disertai dengan tanggung jawab berani untuk mengganti barang yang sepadan. Pada dasarnya akad ini kan sebenarnya termasuk bagian dari hal yang dilarang kan aslinya. Soalnya merusakkan barang milik lain kan. Jadi merusakkan barang milik lain.
Makanya kemudian dalam akad qard itu pada dasarnya ada gabungan tadi itu. Nah, akad gabungan yang tujuannya untuk merusakkan itu kan sama artinya dengan kita itu membuat kerugian bagi pihak lain. Aslinya kan begitu. Namun akad qard ini tidak kita pungkiri bahwa akad qard ini atau utang piutang itu merupakan yang dilegalkan oleh syara. Jadi di satu sisi itu ada unsur itlafnya di dalamnya, tapi di sisi yang lain syara itu membolehkan. Nah, karena syara itu membolehkan, maka kita itu perlu bertanya, apa tujuannya syara dalam hal ini kok membolehkan mengitlafkan barang milik pihak lain lewat sebuah akad yang disebut dengan istilah akad qard tadi itu. Maka tujuannya kalau kita baca di teks-teks fikih itu tujuannya adalah akdun irfaq. Ada tujuannya adalah untuk kasih sayang, tolong menolong dan lain sebagainya. Makanya kemudian akad ini termasuk bagian yang dibolehkan. Jadi akad ini termasuk bagian yang dibolehkan ya disebabkan karena unsur darurah lil hajah tadi. Disebabkan karena memang ini tujuannya adalah untuk akdun irfaq, tolong menolong antar sesama, kasih sayang terhadap sesama. Andai kata kok ini tidak dibolehkan, maka seolah-olah syara itu tidak membolehkan juga tolong menolong. Jadi seolah-olah menjadi begitu. Lanjut Mas, lanjut aja. Nah ini dasar-dasar dari nas. Dasar-dasar dari nas, ternyata akad qard itu merupakan akad yang dikuatkan. Jadi meskipun di situ ada dua akad yang digabungkan menjadi satu yang seolah-olah itu bertolak belakang, akan tapi nas itu menggarisbawahi, membolehkan. Jadi membolehkan. Yang pertama, kebolehannya itu adalah disebabkan karena adanya unsur. Jadi di situ ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi idza tadayantum bidainin. Artinya di situ memang Allah itu melegalkan kalau kita itu tadayantum. Tadayun itu kan saling menghutangi aslinya. Jadi saling menghutangi. Saling menghutangi antar sesama. Jadi ada pelegalan secara nas. Terus kemudian juga dikuatkan lagi dengan hadis yang lain. Jadi man faroja muslimin man faroja enggak begitu jelas Mas. Man farraja an muslimin kurbatan min kurbid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Ini juga termasuk bagian dari pelegalan bahwasannya yang namanya menolong pihak lain, jadi menolong orang lain merupakan sesuatu yang dikuatkan atau yang dilegalkan oleh syara. Nah, terus hadis yang di bawahnya masih ada Mas. Nah ini, tapi juga ada ancaman, bahwasannya matlul ghaniyyi dzulmun. Utang tadi, jadi kita ada pelegalan dari nas langsung dalam Al-Qur'an bahwasannya utang piutang itu dibolehkan. Terus kemudian ada penjelasan dari Nabi bahwasannya man farraja'an muslimin kurbatan, barang siapa yang mau menolong atau memberikan solusi bagi seorang muslimin yang lain, solusi dari suatu kerupekan atau suatu kondisi yang sedang dirasakan oleh muslim yang lain akibat kekurangan materi dan lain atau yang sejenisnya, misalkan meskipun kita menolongnya adalah dengan jalan memberikan utang disertai dengan izin bolehnya ia itu melenyapkan apa yang kita serahkan tadi, maka oleh Allah dijamin bahwasanya kita kelak pada waktu hari kiamat akan dikeluarkan oleh Allah dari suatu kerupakan hari kiamat, dari suatu kerupakan hari kiamat atau suatu kesibukan
yang sejenisnya lah, pokoknya sejenisnya semacam itu di hari kiamat. Lebih lagi ditegaskan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, bahwasanya Allah akan senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selagi hambanya itu masih mau menolong saudaranya. Ini secara tidak langsung merupakan legalitas. Terus kemudian namun disertai dengan ancaman matlul ghaniyyi zulmun, orang yang mampu membayar utang tetapi terus kemudian dia tidak segera menunaikannya, maka sifat menunda-nundanya itu termasuk adalah sebuah kedzaliman. Adzulmu dzulmatu yaumal qiyamah, bahwasanya kedzaliman itu kelak akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Ini merupakan ancaman. Jadi merupakan ancaman dari Nabi tentang masalah utang piutang. Jadi tentang masalah penundaan utang piutang tadi. Lanjut Mas, lanjut aja. Jadi karena tadi ada persamaan, antara, atau ada syubhat bahwasannya di dalam akad qard itu ternyata ada sebuah pertukaran. Jadi tadi kan aslinya kita menyerahkan uang itu digunakan oleh orang lain. Kita menyerahkan uang tadi itu memang asalnya adalah dipinjam. Kewajiban asal dari orang minjam itu sebenarnya adalah mengembalikan barang yang dipinjam itu sesuai dengan apa adanya. Tapi itu nggak mungkin kalau dalam akad qard, pasti uang tersebut akan dilenyapkan karena akan digunakan, disertai dengan dispensasi bahwasanya itu dibolehkan karena unsur akdun irfaq. Nah, akad ini karena ini kemudian dibolehkan disebabkan karena alasan akdun irfaq tadi itu, maka seolah-olah dalam qard itu juga menyerupai dengan akad be'. Jadi menyerupai dengan akad be'. Sebagaimana dulu kita sudah menyampaikan bahwasanya be' itu adalah muqabalatu syai'in bisyai'in atau muawadatu syai'in bisyai'in. Jadi mengganti sesuatu dengan sesuatu. Mengganti uang yang kita serahkan kepada pihak tertentu, kepada pihak pertama yang berhutang, terus kemudian pihak yang berhutang mengganti dengan uang jenis lain. Jadi seolah-olah terjadi pertukaran antara uang dengan uang. Uang yang diserahkan berbeda dengan uang uang yang kita serahkan kepada pihak yang berhutang itu berbeda dengan uang yang ketika terima ketika pihak yang berhutang itu mengembalikan atau melunasinya. Jadi seolah-olah sama antara akord dengan akad be'. Nah, sama-sama ada pertukaran di dalamnya itu. Itu sebabnya maka kemudian kalau kita pilah, jadi persamaan itu seperti yang ada dalam layar itu. Jadi ada kurang lebihnya ada 3. Jadi barang yang disampaikan oleh pihak kreditur ke debitur itu pasti barangnya itu akan berganti. Terus kemudian ganti barang yang dirusakkan adalah sepadan, mithlih. Jadi karena pertukaran itu asalnya adalah be' barter. Jadi be' yang sifatnya adalah be' barter. Be' barter itu cirinya adalah raddu mithlih. Maka di dalam akad utang pun juga terdapat unsur raddu mithlih. Dan mithil itu sendiri juga ada beberapa standarnya. Kalau dalam akad sharf itu mithil itu adalah sama barangnya, sama jenisnya, sama takarannya. Terus kemudian bisa juga mithil itu berarti sebagai harga yang disepakati. Jadi harga yang disepakati. Misalkan saya beli barang, terus kemudian barang itu harganya berapa? Harganya ini 5.000. Tapi saya ya udah catat saja ya 5.000 itu utang saya. Utang 5.000. Barangnya saya bawa. Oh iya. Berarti kan harga yang disepakati ini merupakan furuk daripada asli. Terus kemudian ada juga yang dimaksud dengan mithil itu adalah mithil yang sifatnya adalah urfi.
Dan misil yang sifatnya urfi ini biasanya adalah berkaitan dengan masalah doman, akibat kita itu merusakkan barang pihak lain. Doman akibat merusakkan barang pihak lain. Nah, misil yang demikian ini atau kesepadanan yang demikian ini itu termasuk misil yang sifatnya urfi. Suatu ketika misalkan ada seseorang punya HP 511. Mas Rur mungkin masih ingat dengan HP tipe 511. Tipe 511 itu HP-nya sebesar ungkal, kalau orang Jawa itu bilang. Sebesar ungkal yang panjang, Nokia 511 itu. Itu adanya pada tahun 2000-an. Kalau misalkan sekarang kita tiba-tiba pinjam HP 511, terus kemudian kita pakai, tiba-tiba HP itu rusak. Di pasaran tidak ada. Kita cari kemana-mana nggak ada. Terus standar kita mau mengganti rugi mau pakai apa? Nah, dalam konteks semacam ini, maka yang dipakai itu adalah konteks urfi. Jadi penggantiannya adalah penggantian urfi. Dan antara chord dan antara back, masing-masing misil ini juga berlaku sama. Jadi masing-masing misil berlaku sama. Itu kalau chord dipandang sebagai back. Atau sebaliknya, back juga dipandang sebagai chord. Disebabkan karena unsur kesepadanan dari akad chord. Dan itu merupakan usulnya itu sama. Jadi usulnya sama. Bahwasannya Allah itu yang dilegalkan pertama kali itu adalah akad baik-nya. Jadi akad baik. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Jadi baik-nya dulu. Nah, chord ini kalau kita cabangkan dari baik tadi itu, maka juga dalam unsur misil itu berarti juga ada 3 hal itu yang juga berlaku di dalamnya. Lanjut aja, Mas. Lanjut. Ke halaman berikutnya. Nah, ini. Nah, karena chord dan back itu berasal dari unsur yang sama, jadi berasal dari kaidah yang sama, maka ketika kita membahas masalah chord dan back, kita juga akan dihadapkan pada 3 hal ini. Jadi pada 3 hal ini. Misalkan dari sisi utang barang ribawi. Utang barang ribawi itu pastilah barang ribawi itu harus dikembalikan sama apa. Kalau misalkan kok kita utang beras, maka kita kembalinya beras. Kita utang emas, maka kembalinya emas. Maka kalau kita utang perak, maka kembalinya perak. Khusus untuk beras bisa dikembalikan dengan berupa uang. Meskipun kita akadnya adalah utang beras. Kita bisa mengembalikannya dalam bentuk uang. Tidak harus dalam bentuk beras, asalkan satu kesepakatannya adalah harganya sudah disepakati pada saat itu. Nah, maka berlaku 3 hal ini. Untuk yang ada di sisi kiri, takobud dan hulul itu saya tempatkan ada di satu garis. Itu adalah kalau utangnya itu terdiri atas utang bukan barang ribawi. Jadi bukan barang ribawi sejenis. Terus kemudian yang di satu sisi yang lain itu di situ ada tamatsul. Itu tujuannya untuk membedakan bahwasanya di atasnya itu ada takobut, tamatsul dan hulul yang berlaku apabila itu utangnya adalah berupa utang barang ribawi yang masuk dalam kategori akad barter, akad sorf, yaitu berlaku pada emas dan perak. Nah, sementara untuk yang satu sisi takobut dan hulul tadi itu tidak berlaku pada emas dan perak, tetapi berlaku pada barang ribawi lain yang sifatnya pertukarannya tidak sejenis tapi bisa disepakati di tempat. Artinya antara chord dan back di situ punya unsur yang sama. Disebabkan karena faktor pertukaran. Lanjut aja, Mas, lanjut. Nanti di belakang-belakang akan
tahu arahnya. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah ini, memang ada perbedaan antara kord dan bek, itu memang ada perbedaan. Jadi sekali lagi bahwasannya akad kord itu adalah merupakan akdun irfaq, tolong menolong, yang didahului oleh adanya izin ilat merusakkan atau talaf yang sudah kita bahas tadi itu. Tindakan itlaf pada dasarnya adalah ada itror yang dilarang. Jadi pada dasarnya merupakan itror yang dilarang, disebabkan karena kita pinjam orang lain, pinjam uangnya orang lain, terus uang itu kita gunakan sehingga lenyap. Pada dasarnya ini adalah merupakan ilat yang dilarang, jadi itror yang dilarang, namun dibolehkan karena adanya qasdu ta'awun. Jadi karena adanya qasdu ta'awun dari pihak mukrid. Nah, lanjutnya, sementara untuk bek, lanjut mas, kurang ke atas. Jadi sementara untuk bek, bahwasanya asal pertukaran adalah barangnya itu adalah sejenis, kebolehan pertukaran dengan tidak sejenis adalah karena ilat darurah lil hajah. Jadi misalkan kalau dalam bek itu, kalau misalkan kita lihat di Ihya juz 4 di sana itu, antara penjual baju dengan tukang kayu digambarkan pertukarannya itu kan tidak sejenis. Antara penjual baju butuh, kadang-kadang butuh kayu, butuh hasil dari olahan dari tukang kayu. Sementara tukang kayu juga kadang-kadang butuh olahan dari dari penjual baju. Nah, akhirnya kemudian dibolehkan pertukaran barang yang tidak sejenis tadi itu. Jadi baju ditukar dengan hasil kerajinan kayu, disebabkan karena ilat darurah lil hajah. Nah, jadi pertukaran ilat darurah lil hajah. Ini konteks asalnya dari bek. Jadi sama-sama ketemunya antara kord dan bek itu ketemunya ada pada darurah lil hajah. Lanjut aja mas, lanjut. Ya. Ada juga dari etika bertransaksi itu, etika bertransaksi baik itu dalam kord dan bek itu tetap sama. Jadi ilatnya sama, yaitu larangan dua gharar dalam satu transaksi. Jadi ilat dua gharar dalam satu transaksi. Contohnya misalkan seperti dulu sudah pernah saya sebutkan bahwa dalam akad salam itu sebenarnya sebenarnya sudah gharar. Kita membeli sesuatu dengan akad salam itu pada dasarnya sudah gharar. Nah, gharar itu jangan ditambahi dengan gharar berikutnya. Jadi gharar itu jangan ditambahi dengan gharar berikutnya yang menyebabkan sesuatu itu tidak pasti. Kalau terjadi gharar berikutnya sehingga kemudian menjadi timbul ketidakpastian yang lain, maka dalam konteks seperti ini, transaksi salam tadi itu menjadi dilarang. Makanya kemudian untuk memperkecil adanya dua gharar atau memperkecil adanya gharar yang sebenarnya itu ada di dalam akad salam tadi, maka kemudian disyariatkan adanya khiyar. Nah, dalam utang pun juga sama. Nah, jadi misalkan saya tidak punya beras, terus kemudian saya terpaksa pergi ke toko, terus kemudian utang beras. Harganya disepakati saat itu. Nah, dalam konteks semacam ini berarti tidak ada gharar. Karena beras yang saya ambil jumlahnya sama, beratnya sama, terus kemudian harga disepakati saat itu juga. Meskipun saya pada saat itu belum bawa uang. Jadi meskipun saat itu saya belum bawa uang. Nah, jadi padahal akad saya tadi itu sebenarnya adalah utang. Jadi akad saya adalah utang. Harganya, pokoknya yang penting harganya disepakati saat itu. Lain halnya kalau misalkan harganya itu kemudian mengikuti pada saat pembayaran. Nah, ketika mengikuti pada saat pembayaran ini, maka dalam konteks ini berarti ada dua gharar. Orang berutang itu tadi yang tidak utang beras tadi dengan tidak membawa uang itu sebenarnya sudah sifatnya adalah merugikan pihak lain. Ada pihak yang
dalam hal ini pihak yang punya beras itu termasuk yang dirugikan. Ya. Ketika ditambahi lagi dengan harganya ternyata tidak pasti, maka terjadi dua gharar. Nah, jadi antara qard dan antara be' di situ ilatnya sama-sama. Jadi ilat larangannya dalam bertransaksi juga sama. Jadi larangan dua gharar dalam satu transaksi. Demikian juga larangan berbuat doror dan idror. Larangan ukut, murokabah, dan mutadotah juga sama semuanya. Lanjut aja Mas, lanjut. Nah, ini akibat, ini kalau misalkan kita kok bersikukuh bahwasannya akad qard dan akad be' itu terus kemudian kita bedakan. Jadi kita bedakan sebagai bahwa qard itu berbeda dengan be', maka akan muncul konsekuensi pada pembagian akad riba. Jadi riba itu akan dibagi menjadi 4, yaitu riba qardi, riba fadli, riba liyat, riba nasi'ah. Riba qardi itu berangkat dari akad qard, riba fadli, riba liyat, dan riba nasi'ah berangkat dari akad buyu. Nah ini yang konsekuensinya kalau misalkan kita memandangnya sebagai berbeda. Lanjut aja, lanjut banyak. Ya, ini kalau misalkan kita pandang bahwasannya akad qard dan akad be' itu pada dasarnya sama. Kalau akad qard dan akad be' kita pandang sebagai sama, maka konsekuensinya riba itu dibagi menjadi 3. Riba qardi menjadi tidak ada. Yang ada menjadi riba fadli, riba liyat, sama riba nasi'ah. Jadi riba fadli, riba liyat, sama riba nasi'ah. Kalau riba fadli itu terjadi akibat pertukaran barter. Nah, barter. Nah, sementara qard tadi itu sebenarnya sudah masuk di riba fadli. Sudah masuk di riba fadli. Sebab apa? Sebab antara jadi kalau riba fadli itu misalkan saya menukar beras 1 kilo ditukar dengan beras lain, dengan beras yang istilahnya adalah sama, tetapi bobotnya salah satunya berbeda, 1,5 kilo, atau emas 1 kilo ditukar dengan emas 1,1 kilo. Ini kan berbeda. Perbedaan itu tadi disebut dengan istilah ribal fadli. Nah, ribal qardi juga sama. Ribal qardi pada dasarnya juga sama. Ribal qardi itu uang yang diserahkan, jadi uang yang diserahkan kepada pihak yang berhutang, pengembaliannya kok berbeda beratnya atau berbeda jumlah uangnya. Misalkan uang 10.000, pengembaliannya ternyata menjadi 11.000. Pengembaliannya menjadi 11.000. Maka secara dohir ini tadi, secara dohir adanya kelebihan ini tadi, itu sudah bisa dipandang sebagai ribal fadli juga. Bagian dari ribal fadli. Tergantung polanya. Kita sepakat sebagai ribal fadli ataukah ribal liyat. Ribal liyat itu modelnya juga sama. Ribal liyat itu akibat jual beli tempo. Jadi akibat daripada jual beli tempo. Tidak bisa menunaikan secara tepat waktu, terus kemudian ditambahi lagi dengan biaya-biaya baru misalkan. Maka pada dasarnya sudah masuk kategori riba liyat, disebabkan karena adanya tempo tadi itu menyebabkan harganya menjadi bertambah. Tapi kalau riba nasi'ah itu pada dasarnya juga sama dengan ribal fadli, sama juga dengan ribal qardi, sama. Riba nasi'ah itu kredit, misalkan saya kredit selama 1 tahun angsuran. Terus kemudian kredit selama 1 tahun ini saya tidak bisa untuk melunasi. Karena saya tidak bisa untuk melunasi, maka kemudian diberikan solusi oleh pihak dealernya. Pihak dealernya. Nah, terus kemudian oleh pihak dealer diginikan, dah kamu nggak bisa melunasi selama 1 tahun ini. Dah gini saja,
saya buat kesepakatan baru denganmu, kamu melunasinya menjadi 2 tahun misalkan, 2 tahun. Tapi ada risikonya. Risikonya apa? Kalau kamu melunasi 1 tahun, itu misalkan harganya itu adalah 20 juta, tapi karena kamu mundur 2 tahun, maka harganya menjadi 25 juta. Jadi menjadi 25 juta. Nah, terus kemudian kok terjadi kesepakatan? Baiklah kalau begitu. Nah, akad yang semacam ini disebut dengan istilah riba nasi'ah. Jadi harga angsuran yang lama dibeli angsuran yang baru. Maka seolah-olah terjadi bek dan bidain. Di awal sudah ditulisi bek. Jadi di awal itu sudah ditulisi dengan istilah akad bek, jual beli. Yang dijual apa? Utang ternyata. Jadi utang lama dijual dengan harga utang baru. Jadi ini kalau misalkan akad qard dengan akad bai itu kita samakan. Berbeda kalau akad qard dan akad bai itu kemudian kita bedakan, maka akan timbul seperti yang 4 tadi. Jadi akan timbul seperti yang 4 seperti yang di awal tadi. Nah, apakah ada ulama yang menyampaikan hal ini? Banyak sekali. Termasuk salah satunya adalah Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori itu hanya mengakui adanya 3 bai. Kita bisa menjumpainya di Fathul Wahhab, kita juga bisa menjumpainya di Asnal Mathalib dan lain sebagainya. Lanjut aja, Mas. Nah, jadi pada dasarnya ikhtisar riba itu dibedakan menjadi 2 ini saja. Jadi ada riba qardi sama ribal buyuk. Ini kalau misalkan kita bedakan. Tetapi kalau kita tidak membedakannya, maka hanya tersisa ribal buyuk saja. Usul dari riba itu pada dasarnya adalah berangkat dari ribal fadli. Jadi karena akad barter. Tapi ada juga yang menyatakan bahwasanya usul daripada riba itu adalah pada riba nasi'ah. Nah, sementara qard itu juga termasuk bagian dari nasi'ah. Bagian dari nasi'ah di dalamnya. Soalnya ada utangnya. Tapi yang terpenting dari ribal qardi itu yang penting adalah bahwasannya sesuatu yang diserahkan berbeda dengan sesuatu yang ketika diterima. Itu, lanjut. Nah, sekarang kita lihat pada beberapa kasus tentang mustathnayat. Jadi dalam kasus mustathnayat ini, baik akad bai maupun akad qard itu sama-sama punya kasus mustathnayat. Jadi sama-sama punya kasus mustathnayat. Contoh dari bai aroya. Bai aroya ini pada dasarnya adalah akad pertukaran barang ribawi antara kurma kering ditukar dengan kurma basah, ya, atau rutop. Itu kalau dalam hadisnya. Jadi kurma kering ditukar dengan kurma basah yang masih ada di pohon lagi, yang disebut dengan istilah rutop. Bai aroya ini dibolehkan oleh nas. Jadi ada nasnya, ada hadisnya di sana. Yang pernah hadisnya itu yang menceritakan tentang adanya sahabat yang kemudian bertanya tentang masalah bai aroya. Jadi hukumnya dibolehkan, tetapi ada pembatasan. Pembatasan itu disebut dengan istilah 5 qors. Nah, jadi 5 qors itu. Nanti bisa 5 qors itu untuk jumlah pastinya saya masih lupa untuk catatannya. Ya. Tapi ada titik krusial di situ pada praktek bai aroya. Titik krusialnya adalah yang pertama tadi adalah bahwasanya kurma itu pada dasarnya adalah barang ribawi. Barang ribawi. Artinya kalau merupakan barang ribawi dan dia ditukar dengan sama kurma, pada dasarnya adalah menyimpang dari kaidah fikih yang sebelumnya sudah kita yang sebelumnya sudah kita ketahui bersama. Bahwasanya kalau pertukaran barang ribawi sejenis itu adalah wajib takobut, tamatsul, hulul.
Tetapi dalam be' aroya dikecualikan karena adanya nas. Nah, pengecualian tadi itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena ilat darurah lil hajah. Jadi ada ilat darurah lil hajah. Kemudian lanjut, Mbak. Lanjut, masnya, Pak. Nah, dalam bab utang piutang itu juga ada kasus mustasnayat. Dalam hal ini contohnya misalkan adalah utang binatang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu pernah hutang unta rubai. Ini banyak termaktub di dalam beberapa kitab-kitab fikih namanya. Jadi pernah utang unta rubai dan kemudian dikembalikan dengan unta khumasi. Unta rubai itu berarti unta yang perkiraan usianya adalah 4 tahun. Nah, terus kemudian dikembalikan dengan unta khumasi yang mana unta khumasi ini untanya jelasnya adalah lebih tua karena usianya perkiraan adalah usia 5 tahun. Karena usia 5 tahun berarti untanya sudah besar, harganya lebih mahal dibandingkan dengan unta rubai. Kasus ini bahkan dicontohkan atau diteladankan oleh baginda Nabi secara langsung. Dicontohkan dan diteladankan oleh beliau. Nah, kasus dalam dalam utang binatang ini seolah-olah itu menyerupai kasus pertukaran be' aroya tadi. Kalau be' aroya itu kurma kering ditukar dengan rutop, tapi kalau dalam ini unta rubai ditukar dengan unta khumasi, seolah-olah begitu. Terus kemudian bahwasannya akad utang binatang ini tadi dibolehkan karena adanya nas tadi. Jadi nasnya adalah terus pada saat itu kemudian Nabi itu ketika ditanya mengenai mengapa kok hal ini dibolehkan, jawabannya adalah oleh Nabi khairukum ahsanukum qadhaan. Jadi istilahnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam menunaikan utang. Jadi unta khumasi tadi itu dikembalikan, unta rubai tadi itu dikembalikan dengan unta khumasi. Niatnya Nabi adalah niat beliau adalah khairukum ahsanukum qadhaan. Jadi tujuannya adalah untuk membagusi ketika melunasi utang. Nah, titik krusial dari kasus adanya utang binatang ini ada beberapa. Sebagaimana juga sudah kita ketahui bahwasanya daging hewan itu pada dasarnya adalah barang ribawi. Jadi daging hewan pada dasarnya adalah barang ribawi. Terus kemudian para fuqaha memberi pengecualian objek utang berupa binatang termasuk adalah mutaqawwam disebabkan karena adanya kasus pertukaran antara unta rubai dengan unta khumasi lewat akad qard. Nah, lanjut aja. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, dari dua kasus yang tadi itu problem fikih yang kita angkat itu adalah ada kelebihan dalam dua transaksi yang dicontohkan oleh Nabi, yang dicontohkan lewat nas yang sudah makdzur tadi itu, baik dalam be' aroya maupun dalam utang binatang. Jadi sama-sama ada kelebihannya. Lanjut aja, lanjut, next. Nah, dalam hal ini pikiran kita mungkin akan terbawa, kalau begitu berarti Nabi melakukan riba. Padahal di dalam batas akidah kita, dan batasan akidah dan adab kita, itu pribadi beliau itu adalah pribadi yang maksum. Artinya pribadi beliau itu tidak mungkin melakukan dosa. Dalam hal ini berarti
Berarti bahwa baik bek aroya maupun akad utang binatang terus kembalikan secara berbeda tadi itu, mau tidak mau harus diterjemahkan dengan versi lain. Disebabkan karena pribadi Nabi adalah maksum. Jadi kita termasuk orang yang kurang ajar kalau misalkan kemudian mengatakan bahwasanya Nabi itu termasuk yang melakukan riba. Disebabkan karena Nabi itu adalah senantiasa dijaga oleh Allah. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Makna dari adzikra di situ adalah termasuk Nabi, karena Nabi itu bagian dari Al-Qur'an yang berjalan. Istilahnya sama dengan itu. Lanjut aja. Nah, ini sehingga dari kasus mustasnaya tadi itu akhirnya kemudian menyebabkan muncul cara kita untuk melakukan istiqra. Istiqra'nya adalah ketika akal bertentangan dengan nas, maka perintah bagi mukallaf atau khitab bagi seorang mukallaf adalah wajib itba terhadap nas. Jadi wajib itba terhadap nas tadi. Nah, itba'nya terhadap nas itu berarti dilakukan dengan jalan bagaimana? Ya dengan jalan melakukan penakwilan. Penakwilannya bagaimana? Ya, penakwilannya adalah tentu tidak boleh sampai keluar dari batas-batas etika tadi itu. Nah, penakwilan tidak boleh bertentangan dengan bunyi dohir, nas yang sharih, terus terkait dengan utang ontar rubai dibayar dengan tasdasi, ditakwilkan dengan istilah kerelaan tanpa disyaratkan atau dipaksa. Jadi tanpa disyaratkan atau dipaksa. Itu pada kasus utang ontar rubai tadi. Nah, kelebihan yang tanpa disyaratkan menempati derajat atau pemberian yang selevel dengan makna hibatus thawab. Nah, secara etika diterjemahkan sebagai sebaik-baik penunaian. Jadi akhirnya kemudian muncul dari utang kelebihan penunaian pada akad utang. Kelebihan itu bisa juga dikategorikan sebagai hibatus thawab. Nah, ciri-ciri dari hibatus thawab itu apa? Ciri-cirinya adalah ketiadaan syarat. Jadi ketiadaan syarat di muka. Jadi jadi saya hutangi kamu beras sekian, tapi harganya menyesuaikan dengan harga depan. Maka hukumnya menjadi tidak boleh. Disebabkan apa? Seolah-olah harganya itu menjadi majhul. Majhul tadi itu kalau misalkan itu harga dari beras tadi itu dianggap sebagai utang, maka ketika terjadi penunaian atau tiba saat penunaian baru di waktu depan, waktu mendatang, maka seolah-olah terjadi kelebihan yang disyaratkan akibat faktor penundaan tadi. Nah, kelebihan tadi itu tidak bisa dipandang sebagai hibatus thawab. Lain halnya kalau misalkan akadnya begini. Jadi saya beri tanggung jawab kamu saya beri tanggung jawab kamu, udah ini berasnya sekian kilo, terus kemudian harganya adalah sekian. Harganya sekian. Udah, berasnya sana bawa. Nanti uangnya dikembalikan di belakang. Nah, nggak tahunya ternyata uangnya pada waktu saat penunaian itu pihak yang diutangi ternyata mengembalikan lebih dari harga. Misalkan harga awalnya adalah 10, terus kemudian ternyata setiap 1 kilonya kemudian dilebihi dengan harga misalkan 12 atau dengan harga 11 misalkan. Tanpa disyaratkan terlebih dahulu, boleh apa tidak? Maka hukumnya ada boleh. Kelebihan tadi dipandang sebagai apa? Dipandang sebagai hibatus thawab. Nah, tadi dipandang sebagai hibatus thawab. Lanjut aja, Mbak. Jadi hibatus thawab adalah boleh. Yang dilarang adalah riba, yaitu kelebihan yang disyaratkan. Lanjut, Mbak. Next. Lanjut aja. Ini dulu itu saya presentasikan lewat HP dulu ini. Maksudnya. Lanjut.
Jadi riba. Jadi ciri utama dari riba adalah akibat karena tadi, jadi sudah kita sepakati bahwasanya yang namanya riba itu adalah kelebihan yang disyaratkan. Jadi kelebihan yang disyaratkan baik itu pada akad B maupun akad qard, ya, kelebihan yang disyaratkan. Nah, kelebihan ini kalau kelebihan itu yang terjadi pada akad barter, maka nanti dinamakan dengan istilah ribal fadli. Kalau kelebihan itu yang terjadi disyaratkan dan terjadi pada akad utang, nanti akan disebut sebagai ribal qardi. Dan kalau kelebihan itu yang disyaratkan akibat adanya tempo penyerahan, jadi akibat adanya tempo penyerahan, semakin bertambah tempo ternyata jumlah penyerahannya semakin banyak, maka dalam konteks seperti ini maka disebut dengan istilah akad ribaliyat. Sementara kalau kelebihan yang diharuskan akibat penjadwalan ulang, jadi akibat penjadwalan ulang suatu kredit, maka disebut juga dengan istilah riban nasi'ah atau riban nasa. Dari keseluruhannya ini merupakan yang haram. Lanjut. Next. Jadi ini tadi masalah untuk pelabelannya secara berurutan sama dengan urutan yang dengan halaman sebelumnya ini. Jadi ribal fadli itu terjadi pada barter, ribal qardi pada utang, ribal yad itu pada jual beli tempo, terus kemudian riban nasi'ah itu terjadi pada akad kredit. Jadi terjadi pada akad kredit, atau bisa juga kita sebut dengan istilah ba'den biddain. Lanjut. Next. Ini cabang-cabang qard. Ini cabang-cabang qard yang kita temukan baik di kitab-kitab turath. Jadi cabang-cabang qard itu pada dasarnya adalah qardu hasan. Ini merupakan usul dari seluruhnya. Kalau dalam kitab fikih biasanya kita hanya melabelinya pokoknya qard, utang piutang, idza tadayantum bidainin, dari tadayan di situ. Jadi istilahnya adalah pokoknya itu dain atau disebut dengan qard. Adanya penyebutan hasan tadi itu, jadi adanya penyebutan hasan tadi itu adalah karena adanya ini merupakan praktek yang perlu digarisbawahi, bahwa qard itu tujuannya adalah memang akad dasarnya untuk akdun irfaq, dibolehkan karena darurah lil hajah. Jadi dibolehkan karena adanya unsur ini dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjaga hubungan relasi sosial. Asalnya qardu hasan. Dari qardu hasan ini berkembang menjadi akad gadai. Kalau akad gadai itu mungkin disebabkan karena adanya faktor-faktor tertentu yang melatar belakangi pihak yang mau memberikan utang atau kreditur. Jadi pihak kreditur, tidak kreditur itu pihak yang memberikan utang. Nah, itu pihak yang memberikan utang itu berat banget mau melepaskan uangnya. Ini jangan-jangan nanti nggak kembali, jangan-jangan nanti pada waktu hari H ternyata dia masih belum bisa mengembalikan. Maka kemudian dibutuhkan yang namanya jaminan berupa barang atau berupa sesuatu yang lain yang bisa dinilai, yang bisa dijadikan sebagai harta, yang bisa dijual sebagai harta. Soalnya kalau makanya kemudian dalam kitab-kitab fikih itu sering disebutkan kullu majaza bai'uhu jaza rohduhu. Jadi ada begitu. Jadi segala sesuatu yang bisa dijual belikan maka bisa pula digadaikan. Jadi intinya ada taufik di sana. Taufik itu berarti barang jaminan di sana. Tapi kalau dalam akad rohn ini barang jaminan itu tidak boleh dipakai, tidak boleh dimanfaatkan. Kalau memanfaatkan barang gadainya tadi, maka terjadi yang namanya akad riba.
kembali ke asal, ke kordu. Jadi kordu, kalau kemudian ada syarat pembolehan pemakaian barang yang digadaikan atau barang yang diutangkan, maka hukumnya menjadi bagaimana? Ya menjadi riba. Ribanya disebut apa? Riba apa ya? Riba kordi. Sama dengan itu. Kemudian dari akad kordu dan akad rohun ada akad kirot. Kalau akad kirot ini sebenarnya relasinya antara qard dengan ijaroh. Jadi ada relasi di dalamnya, bukan qard dengan akad be. Kalau pada rohun itu ada relasi antara qard dengan akad be. Nanti kita akan tahu perkembangannya di belakang, di halaman berikutnya nanti. Jadi kalau akad kirot ini relasi antara qard dengan akad ijaroh. Jadi ada pemodal, punya modal, tapi dia itu tidak bisa menjalankan modalnya, tidak bisa menjalankan uangnya. Ada pihak lain punya kemampuan, tapi dia tidak punya modal. Mau ditunaikan, jadi mau pihak yang punya kemampuan tadi itu seandainya dipekerjakan untuk mengelola hartanya, justru malah nanti habis dipakai untuk menggaji. Jadi justru malah habis dipakai untuk menggaji. Akhirnya kemudian terjadi kesepakatan antara kedua pihak. Gini, kamu kan nggak punya modal, saya ada modal. Nih, modal ini kamu jalankan. Nanti hasilnya kita bagi hasil. Bagaimana? Maka terus kemudian terjadi kesepakatan. Jadi berangkat awalnya sebenarnya itu adalah ketika kita menyerahkan uang kepada pihak ambil, pada dasarnya itu sama dengan kita itu seolah-olah menghutangi pada dasarnya. Jadi pada dasarnya ada hutangi. Cuma dalam konteks ini, karena kalau misalkan ada kerugian itu pihak yang menanggung adalah juga termasuk pihak pemilik modal dan juga sekaligus pihak ambil, makanya kemudian di situ tidak bisa dipandang sebagai akad qard secara murni. Nah, karena tidak bisa dipandang sebagai qard secara murni tadi, makanya kemudian dinamakan dengan label berikutnya, dengan label baru yang disebut dengan istilah akad kirot. Atau kita biasa menyebut dengan istilah akad istitsmari. Nah, akad kirot ini cabangnya juga banyak. Nanti ada mudorobah, murobahah, terus kemudian ada musakoh, ada mukhobaroh, dan lain sebagainya. Ini cabang daripada akad kirot. Kalau sirkah ini sama-sama punya modal. Jadi misalkan ada 4 orang, sama-sama punya modal. Kalau misalkan kok saya yang harus berusaha, terus kemudian dari ke-4 orang tadi itu modalnya saya pinjam semua, ketiganya itu nggak bisa melakukan apa-apa. Nggak bisa bekerja, nggak bisa mengembangkan hartanya. Nah, jadi sama-sama butuh pada dasarnya, sama-sama butuh modal. Dari modal dari 4 orang tadi itu hanya bisa dijalankan kalau misalkan modal itu disatukan. Nah, jadi pada dasarnya dalam akad sirkah itu adalah kebutuhan beberapa orang terhadap utang tambahan modalnya. Tapi kalau misalkan itu diakati dengan akad qard, jadi diakati dengan akad qard, maka pihak lainnya menjadi tidak bisa mengelola tadi. Akhirnya kemudian dilabeli. Jadi akad yang semacam ini dilabeli sebagai akad sirkah. Aslinya di dalamnya ya akad tadayun, saling menghutangi aslinya. Jadi aslinya begitu. Jadi akhirnya kemudian modalnya digabungkan jadi satu dari semua pihak yang ada dalam sirkah tersebut. Yang pemilik modal bisa menjalankan modal sesuai dengan apa yang dituju secara bersama-sama atau yang disepakati secara bersama-sama. Untung rugi ditanggung bersama dan lain sebagainya. Lanjut Mas. Lanjut aja. Nah, di sini kemudian ini masih cabang dari Qordu Hasan. Kalau yang kirot tadi itu
pada dasarnya adalah menghutangi, tapi karena sama-sama bekerja nggak bisa karena sama-sama bekerja dan lain sebagainya, itu akhirnya kemudian tidak masuk dalam kelompok qardu hasan. Terus kemudian syirkah itu pada dasarnya juga tidak bisa masuk dalam qardu hasan. Rohen juga tidak masuk dalam qardu hasan. Nah, sekarang kita coba untuk yang qardu hasannya saja. Qardu hasan itu sebagaimana yang sudah kita tahu tadi di awal, seolah-olah adalah merupakan utang lunak. Jadi merupakan utang lunak. Jadi kalau misalkan kok ada pihak yang dalam qardu hasan ini kemudian tidak bisa menunaikan tepat waktu, maka bisa ditunda. Jadi fanadhiratun ila maisarah. Jadi ditunda sampai kemudian timbul atau muncul yang namanya maisarah. Jadi kondisinya sudah mampu untuk melunasi. Ini dasar utama dari akad qardu hasan. Nah, akad qardu hasan ini kemudian berkembang menjadi beberapa. Ada akad muqaradhah. Akad muqaradhah ini pada dasarnya adalah hampir sama dengan akad syirkah tadi. Kalau dalam akad syirkah itu ada usaha untuk mengumbangkan modal secara bersama-sama. Untung rugi ditanggung bersama. Tetapi kalau dalam akad muqaradhah itu tidak ada unsur kerjasamanya. Kerjasamanya itu hanya bergantian saling menghutangi. Kita menyebutnya sebagai akad arisan. Jadi menyebutnya sebagai akad arisan. Nah, di dalam akad arisan ini berarti nanti perkara yang dilarang di dalamnya itu juga nggak jauh beda dengan apa yang terjadi pada qardu hasan. Apa yang terjadi pada larangan-larangan yang pada transaksi ribanya. Jadi nanti berlaku di sana. Kemudian ada masih dari qardu hasan ini termasuk akad be' tawarruk. Be' tawarruk itu pada dasarnya adalah termasuk bagian dari khilah kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i itu sebenarnya adalah khilah. Kenapa? Karena jadi pihak jasa keuangan atau pihak yang menghutangi mukrid itu menjual sesuatu kepada pihak pembelinya, menjual sesuatunya dijual secara kredit. Terus oleh pihak yang membeli tadi itu kemudian barangnya itu dijual lagi ke pasar dengan harga cash. Mereka dihukumi sebagai khilah muharramah disebabkan apa? Karena pihak yang menghutangi tadi itu sudah tahu bahwa niat akad qardu hasan. Cabang dari akad qardu hasan. Maka yang berlaku di dalamnya hal yang dilarang itu ya ada hubungannya dengan masalah qardu. Nah, ada hubungannya dengan masalah qardu yang tadi. Di bawahnya lagi. Atau kemudian ada be' uhdah. Be' uhdah atau be' bil wafa. Be' uhdah atau be' bil wafa ini istilahnya adalah jual beli sende. Ada orang begitu. Be' bil wafa itu juga sama, hampir sama dengan ya sama lah. Be' uhdah, cuman kalau be' bil wafa ini dalam beberapa kitab seperti yang disampaikan Syekh Ali Jum'ah itu kasusnya kan di tanah Bukhara. Kasusnya di tanah Bukhara dan oleh Abu Su'ud pada waktu itu di sana ditemui adanya orang yang menggadaikan tanahnya. Jadi orang yang menjual tanahnya ya, bukan menggadaikan. Orang yang menjual tanahnya. Terus kemudian disertai dengan janji bahwa pada waktu tertentu akan ditebus kembali oleh pihak yang menjual tadi itu. Nah, kemudian terjadi kesepakatan di sana. Terjadi kesepakatan antara pihak yang menjual dengan pihak yang membeli. Nah, akad ini termasuk bagian dari akad be' bil wa'di juga. Masuk di dalamnya akad be' bil wa'di atau be' bil uhdah. Padahal tujuan dari be'
itu sebenarnya adalah kepemilikan selamanya. Jadi kepemilikan selamanya. Nah, tapi dalam hal ini kemudian dibolehkan termasuk oleh Abu Su'ud pada waktu itu. Dibolehkan. Mengapa kok dibolehkan? Sebab ada manfaat. Manfaatnya termasuk apa? Manfaatnya salah satunya adalah ini. Jadi masuk dalam yang di bawah itu. Jadi tujuannya adalah untuk mempertahankan wilayah suatu daerah agar tidak dicaplok oleh pihak lain. Misalkan di Indonesia, orang asing kan tidak boleh untuk membeli tanah yang ada di Indonesia. Maka bagaimana kalau misalkan kemudian di Indonesia itu terjadi kasus bai' bil uhdah dengan pihak lain, boleh atau tidak? Jawabnya, kalau misalkan kita pakai dengan konsep bahwasanya yang dinamakan jual beli itu harus selamanya, maka hukumnya menjadi dilarang. Tapi kalau kita hukumi dengan bai' bil wafa, maka hukumnya menjadi boleh. Ada hukumnya menjadi boleh. Alhasil orang asing itu tidak memiliki tanah di Indonesia. Dia hanya punya hak yang dinamakan dengan istilah hak guna usaha. Tapi dia tidak memiliki hak yang namanya hak milik. Jadi sertifikat hak milik SHM dan sebagainya nggak punya dianya. Nah, jadi ini termasuk bagian dari contoh-contoh qard termasuk qardul hasan. Lanjut aja, Mas. Jadi masuk cabang-cabang yang lain. Jadi cabang-cabang yang lain tadi bainah sudah. Syirkah musahamah. Nah, syirkah musahamah itu syirkah sesama pemilik saham. Sesama pemilik saham yang saat ini sedang termasuk akad trading saham dan lain sebagainya kan termasuk bagian dari ini. Di pasar di bursa tapi ya, bukan di trading online, di bursa. Ini pada dasarnya adalah masuk dalam akad apa itu? Akad syirkah musahamah. Mengapa kok dimasukkan dalam akad syirkah musahamah? Soalnya nggak memenuhi dengan konsep syirkah yang terdapat di dalam mazhab Syafi'i atau dalam konsep mazhab-mazhab yang lain, termasuk syirkah yang ada dalam kitab Nas atau kitab Turas itu kan, dalam kitab Turas itu kan cuma ada 4. Jadi ada 4. Dalam mazhab Syafi'i yang diakui cuma 1. Jadi yang diakui cuma 1, yaitu syirkah inan. Dalam syirkah inan, semua pihak yang memiliki andil, jadi semua pihak yang berserikat dan memiliki andil, itu wajib bekerja sama-sama bekerja, sama-sama mengolah modal yang ada. Nah, sementara dalam praktek dunia modern sekarang kan pihak yang memiliki saham itu tidak ikut mengelola. Tidak ikut mengelola, tidak ikut bekerja di dalamnya. Dia hanya pokoknya memiliki saham. Kalau itu misalkan diterujuk atau kita telusuri dengan menggunakan akad qard, maka betul memang penyerahan uang tadi dengan instrumen membeli saham tadi pada dasarnya juga termasuk bagian dari akad qard. Tapi kemudian ini ditransfer menjadi akad baru disebabkan karena memang dulu termasuk akad yang baru, maka dilabelilah dengan istilah akad syirkah musahamah. Nanti ada juga akad syirkah mudharabah. Itu semuanya pada dasarnya adalah berangkat dari qard. Jadi basis utamanya sebenarnya pada qard. Cuman ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menyebabkan akad tersebut disebut dengan istilah yang baru. Nah, termasuk syirkah mutanaqishah. Syirkah mutanaqishah itu kan sama dengan kalau saya membantu seseorang untuk mendirikan usaha. Dia nggak punya modal sama sekali. Karena nggak punya modal sama sekali tersebut, maka kemudian saya bantu dengan permodalan. Jadi saya bantu dengan permodalan yang baru. Nah, terus kemudian dia
bisa mengakuisisi perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut secara bertahap. Ketika dia mengakuisisi secara bertahap, maka penghasilannya juga menjadi bertahap, menjadi bertambah semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, sampai kemudian diakuisisi sepenuhnya. Nah, akad seperti ini disebut dengan akad syirkah mutanaqishah. Pada dasarnya awalnya berangkat dari kirot. Kirot berangkat, usulnya juga berangkat dari qard. Jadi kalau misalkan kita melihat mau menyelidiki apakah suatu akad syirkah mutanaqishah ini terjadi praktek yang dilarang oleh syariat, maka kita bisa menelusurinya dari sana. Bisa menyelidikinya dari sana. Ya, terus kemudian akad ijarah muntahiyah bitamlik. Akad ijarah muntahiyah bitamlik ini pada dasarnya adalah sama konsepnya dengan akad syirkah mutanaqishah. Persis sama. Cuma ada objek. Kalau syirkah mutanaqishah itu tujuannya adalah untuk kredit yang angkanya besar. Tapi kalau yang ijarah muntahiyah bitamlik ini kredit yang angkanya adalah kelas ekonomi, kelas rakyat istilahnya. Saya mau beli barang, saya tidak punya uang. Akhirnya kemudian pergi ke leasing. Nah, pergi ke leasing itu. Nah, leasingnya leasing syariah. Leasingnya leasing syariah. Maka kemudian akad yang kita ambil, kita akad apa? Ya ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi ijarah muntahiyah bitamlik. Di situ nanti kemudian angsurannya. Jadi angsurannya istilahnya kendaraan yang kita beli tadi itu semakin hari bisa semakin turun. Jadi semakin hari bisa semakin turun, semakin bertambah jumlah angsurannya, maka semakin turun jumlahnya. Jumlah secara nominal uang angsurannya menjadi turun. Tidak tetap flat seperti sekarang. Kalau misalkan kayak yang sekarang yang umumnya kan flat. Flat itu dalam arti setiap bulannya kita nyicilnya jumlahnya sama. Tapi kalau dalam ijarah muntahiyah bitamlik sama syirkah mutanaqishah itu tidak flat, tetapi bentuknya seperti piramida terbalik. Jadi semakin hari semakin bertambah angsurannya, semakin mendekati sempurna, maka jumlah angsurannya juga menjadi semakin kecil. Jumlah angsurannya menjadi semakin kecil. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan dalam beberapa konsep akad qard dan termasuk cabang-cabangnya ketika kita sudah masuk ke dunia kontemporer. Lanjut Mas, masih ada enggak ya ini ya? Lanjut aja. Wah, sudah selesai. Ya mungkin gitu dulu Mas. Untuk yang dari akad qard ini tadi atau akad utang piutang. Jadi pada dasarnya semua akad itu berangkat dari usul yang sama. Jadi berangkat dari usul yang sama. Usul yang sama atau landasan teori yang sama. Landasan teori yang samanya itu berupa apa? Yaitu berupa bahwa usulnya bisa berangkat dari akad bai', tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya usul dari akad qard itu memang ya ada karena adanya idza tadayantum bidainin. Jadi itu. Jadi karena adanya dua usul ini tadi, maka dalam kelanjutannya ada sedikit perbedaan-perbedaan antara akad qard dengan akad bai' dalam dunia dalam realitas sosialnya. Mungkin gitu dulu Mas. Bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.